Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Agung Fitriadi, NIM 2311251, kelas PAI 5H. Izin mengumpulkan tugas mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh dosen Ibu Utin Mutia MPD. Untuk tugasnya yaitu menjawab dua pertanyaan mengenai kurikulum. Yang pertama yaitu perlu kita ketahui bahwa kurikulum Merdeka itu menekankan pada profil pelajar Pancasila serta literasi, numerasi, karena keduanya merupakan fondasi utama untuk membentuk peserta didik yang mampu menghadapi tantangan abad 21. Pertama, penekanan pada profil Pancasila bertujuan membangun karakter peserta didik agar memiliki nilai moral, spiritual, dan sosial yang kuat. Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi yang sangat cepat, karakter menjadi penopang agar peserta didik tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, etika, dan kemampuan bekerja sama, sebagaimana nilai gotong royong dan berakhlak mulia. Kedua, literasi dan numerasi diposisikan sebagai kemampuan dasar yang wajib dimiliki oleh setiap pelajar. Nah, tanpa literasi yang baik, siswa akan kesulitan memahami informasi, berpikir kritis, dan memecahkan masalah. Demikian pula, numerasi merupakan bekal penting untuk menghadapi persoalan kuantitatif dalam kehidupan nyata, mulai dari memahami data hingga membuat keputusan yang rasional. Dengan demikian, kedua fokus tersebut tidak hanya menyiapkan peserta didik untuk sukses di sekolah, tetapi juga membentuk kapasitas intelektual dan moral agar mereka mampu berperan sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan adaptif, agar pelajar atau peserta didik itu menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan adaptif terhadap perubahan. Nah, untuk soal yang kedua yaitu yang pertama, materi PAI yang cocok diintegrasikan dengan tema sustainability, khususnya isu pembaharuan atau penurunan kualitas dan kuantitas air. Materi PAI yang paling relevan untuk tema tersebut adalah akhlak terhadap lingkungan, atau biasa dikenal dengan istilah bahasa Arab hifzul al-bi'ah, sebagai bagian dari maqasidus syariah. Materi ini menekankan kewajiban manusia untuk menjaga kelestarian alam sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya telah aku jadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Jadi kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan muka bumi sebagaimana yang telah diamanahkan oleh Subhanahu wa taala, yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kemudian ayat kauniyah tentang air, misalnya Quran surah Al-Anbiya ayat 30 dan Quran surah Al-Waqiah ayat 68 sampai 70, yang menjelaskan bahwa air adalah sumber kehidupan dan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Fikih lingkungan seperti adab menjaga kebersihan, larangan israf atau boros atau berlebihan dalam menggunakan air, serta prinsip la doror wala diror, tidak boleh membahayakan diri dan orang lain, yang relevan dengan penggunaan air secara bijak. Nah, kemudian materi-materi tersebut secara substansial memberikan dasar teologis dan etis bagi peserta didik untuk memahami pentingnya menjaga kualitas dan kuantitas air sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi. Rencana implementasi pembelajaran berbasis proyek, project based learning, PBL atau PJBL, untuk mengintegrasikan materi PAI dengan tema sustainability. Berikut rencana implementasi pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama itu penentuan pertanyaan pemantik atau pertanyaan pemancing sebagai stimulus.
Guru dapat memberikan pembelajaran dengan pertanyaan seperti bagaimana ajaran Islam memandang pentingnya menjaga air dan apa kontribusi kita dalam mengatasi penurunan kualitas dan kuantitas air di lingkungan sekitar. Pertanyaan ini mendorong siswa melakukan eksplorasi saintifik sekaligus refleksi spiritual. Kemudian perencanaan proyek. Guru dan siswa merancang proyek yang melibatkan studi ayat atau hadis tentang pentingnya menjaga lingkungan, kemudian observasi kondisi penurunan kualitas atau kuantitas air, kemudian perencanaan solusi dan yang sesuai dengan nilai Islam dan data di lapangan. Kemudian selanjutnya pelaksanaan proyek. Jadi setelah dilakukan perencanaan tentu harus ada aksi. Nah, untuk bagian pelaksanaan proyek, kegiatan yang dapat dilakukan antara lain yaitu audit air sekolah yang mengukur tingkat penggunaan air dan mengidentifikasi pemborosan dalam penggunaan air di sekolah. Nah, jadi pada pelaksanaannya guru dan siswa itu melihat dan mengukur bagaimana pemakaian atau pemanfaatan air di sekolah, apakah itu sesuai, apakah itu juga termasuk dalam pemborosan. Kemudian pembuatan kampanye hemat air yang berlandaskan ajaran Islam berupa poster, video atau edukasi ke kelas lain, seperti membuat slogan-slogan, kemudian poster-poster yang bertemakan dengan menjaga mata air, menjaga air, menghemat air, kemudian menggunakan air secara bijak, seperti itu. Kemudian aksi lingkungan seperti pembuatan titik resapan air sederhana. Nah, di beberapa titik nanti pada pelaksanaan proyek guru dan siswa bisa membuat resapan air. Jadi ketika air hujan turun, air yang turun dari langit itu bisa diresapi dengan alat-alat atau strategi-strategi yang bisa menyerap air sehingga kualitas dan kuantitas air itu dapat terpenuhi dan bisa digunakan secara bijak. Kemudian membersihkan aliran parit, nah agar tidak terjadi penyumbatan yang menyebabkan mungkin nanti tertimbul banjir dan lain sebagainya. Kemudian atau membuat alat penyaring air sederhana. Nah, kemudian kajian tematik, presentasi ayat Al-Quran dan hadis yang berkenaan atau yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan. Ya, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran kemudian hadis dari Rasulullah SAW mengenai pentingnya untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, yang termasuk di dalamnya adalah air. Ya, baginda Nabi SAW banyak sekali meriwayatkan hadis-hadis untuk supaya kita jangan boros dalam penggunaan air, termasuk kemudian contoh-contohnya bisa kita lihat ketika wudhu, kemudian ketika bersuci atau mandi dan lain sebagainya. Kemudian setelah dilaksanakan proyek itu kita melaksanakan tahapan ke presentasi hasil daripada proyek yang sudah dilaksanakan. Nah, siswa mempresentasikan temuan lapangan, solusi yang mereka tawarkan, serta keterkaitannya dengan nilai-nilai Islam. Presentasi dapat dilakukan di depan kelas, pihak sekolah, bahkan masyarakat. Nah, ketika sudah dilaksanakan proyek, maka siswa atau guru juga mungkin terlibat pada presentasi hasil daripada data-data yang sudah diperoleh atau daripada hasil dari proyek yang sudah dilaksanakan. Bagaimana tentang kuantitas air ataupun kualitas air, bagaimana terobosan-terobosan atau strategi yang bisa diterapkan supaya mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada berdasarkan proyek yang sudah dilaksanakan. Kemudian setelah melaksanakan presentasi hasil proyek, guru dan siswa itu melaksanakan refleksi ya atau penilaian-penilaian. Siswa melakukan refleksi individu maupun kelompok mengenai nilai keagamaan apa yang mereka pelajari, kemudian perubahan sikap terhadap lingkungan, kemudian dampak nyata proyek terhadap lingkungan sekolah. Nah, jadi poin-poin yang termasuk dalam refleksi atau evaluasi itu mengenai tentang nilai-nilai apa yang terkandung, kemudian strategi-strategi apa yang bisa dilakukan untuk
menanggulangi atau mencegah daripada permasalahan-permasalahan yang muncul, atau ide-ide apa, terobosan-terobosan apa yang menjadi gagasan atau sebuah inovasi yang bisa dilakukan oleh siswa dan guru untuk menjaga daripada kelestarian alam seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah penilaian. Penilaian dilakukan melalui portofolio, ya, laporan proyek, presentasi serta sikap atau pengamalan. Penilaian tidak hanya mengukur hasil akhir, tetapi juga partisipasi, kolaborasi dan pemahaman secara spiritual pada peserta didik. Jadi tidak hanya menilai hasil akhir, jadi proses dari awal perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian refleksi dan lain sebagainya itu bisa menjadi sebuah penilaian, sehingga dapat ditemukan bahwa oh ternyata kita memerlukan sebuah langkah seperti ini untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada seperti itu. Jadi daripada beberapa poin yang sudah saya paparkan di atas, kita bisa menyimpulkan secara singkat bahwa integrasi PAI dengan tema sustainability memungkinkan siswa memahami bahwa menjaga air bukan sekedar isu lingkungan, tetapi juga merupakan amanah keagamaan. Melalui pembelajaran berbasis proyek, siswa dilatih berpikir kritis, bekerja secara kolaboratif, bekerja sama secara tim atau kelompok, sehingga semua anggota kelompok itu terlibat, ya, tidak ada istilahnya egoisme atau hanya bekerja sendiri-sendiri. Itu. Kemudian serta menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan nyata. Di sini kita bisa memahami bahwa nilai-nilai Islam itu tidak hanya dipelajari di dalam kelas atau di bangku sekolah, tetapi juga harus diamalkan dan diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan atau yang saya jawab daripada pertanyaan yang sudah dilontarkan. Ya, semoga bisa diberi atau diambil manfaat dan kesimpulan dari apa yang sudah saya sampaikan. Saya akhiri, mohon maaf jika terdapat kesalahan-kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan saya selama pengambilan video. Saya Agung Fitriadi mengucapkan terima kasih sudah menonton video yang sudah saya buat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.